Baik, selamat pagi. Hari ini tanggal 22, hari Sabtu, bulan Januari 2022. Seperti biasa, Karedok saya bawakan dari pabrik air Aksogi, Bintaro, sektor 9. Kita akan teruskan Karedok kita dari kejadian pasal 42 ayat 18 sampai 28. Kejadian 42 ayat 18 sampai 28 saya bacakan. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah itu ya, drama Yusuf terus berlanjut. Jadi Yusuf masih terus menahan diri, tidak memperkenalkan diri kepada saudaranya. Dia terus mengetes ya, menguji kakak-kakaknya ini. Jadi mereka dites apakah sudah betul-betul mereka berubah atau tidak ya. Jadi Yusuf bikin drama, Yusuf bikin sandiwara. Dia suruh kakaknya itu harus membawa Benyamin ya sebagai bukti bahwa omongannya itu adalah benar. Dan Yusuf sebagai jaminan ya menahan Simeon itu ya, kakaknya juga. Jadi mereka lihat dan mereka mulai kasak-kusuk dan mereka mulai menyesali apa yang dulu mereka lakukan kepada Yusuf. Jadi Ruben bilang, gua ada bilang juga dulu apa katanya. Jangan diapa-apain itu anak ya kan, kamu malah menyiksa dia. Kita sudah dengar bagaimana anak itu mohon-mohon disebut Yusuf dulu disebut anak karena memang Yusuf itu termuda ya, masih muda sebulan dan ada Benyamin. Jadi semua disebut anak, tapi mereka dengan teganya ya masukin Yusuf ke sumur. Yusuf udah mohon-mohon. Nah itulah ya, jadi mereka sekarang menyesal dan Yusuf dengar semua itu. Walaupun Yusuf pada waktu masih bahasanya bahasa Mesir, tapi dia ngerti ya, ada penerjemahnya.
Yusuf nggak tahan ya, dia mundurkan diri di kamar, dia nangis. Nah, setelah nangis itu Yusuf bilang, ya kamu sana pulang dah, panggil itu adikmu yang paling bungsu ya. Terus karung kamu semua sudah akan diisi ya kan, sama gandum juga makanan di perjalanan. Tetapi Yusuf menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan uang mereka ya ke dalam karung tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya itu. Nah, sehingga mereka terima dan mereka pulang, dan di tengah perjalanan ketika mereka mau kasih makan keledainya, mereka buka, ternyata uangnya ada di dalam. Tambah stres mereka ya, tambah stres lagi. Bahkan di akhir perkataannya mereka menuduh ini ya, dia bilang begini, ayat 28 ya, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan ya sebentar. Sana bisa ya Pak? Di sana. Iya. Ya maaf, ini ada mobil tangki mau pergi isi air. Maaf, kita lanjutkan lagi. Jadi saya bacakan lagi ya ayat 28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita ya. Jadi mereka sekarang maka alami merasa kesusahan, mereka mengalami sesuatu yang mereka nggak sangka-sangka, dan mereka mulai menuduh bahwa Allah yang melakukan ini semua ya. Jadi ketika susah mereka tuduh Allah, tapi ketika mereka dapat sukacita lupa sama Tuhan. Jadi ya itulah manusia ya. Jadi ketika susah mereka menuduh Allah yang mengerjakan itu, ketika senang mereka juga kadang-kadang lupa. Nah itulah apa yang mereka keluhkan ya terhadap kejadian yang mereka alami. Udah jauh-jauh dari Kanaan ke Mesir, diomel-omelin, disuruh mereka ditekan ya sama penguasa Mesir, padahal itu Yusuf sendiri. Sekarang mereka sudah dapat gandum tapi uang dikembalikan, mereka pusing ini. Kenapa? Karena nanti mereka masih berpikir, disangka mereka mencuri dan segala macam. Pusinglah mereka itu. Dan dari semua itu si Ruben mengatakan, apa gue bilang, lo jangan iniin adik kita ya, mencelakakan ya. Sekarang karmanya itu ya, karmanya kita alami sekarang, maksudnya apa yang kita tabur itu kita tuai itu ya. Nah jadi itulah Yusuf ya, pekerjaan dia buat drama supaya kakaknya itu betul-betul sadar bahwa mereka dulu sudah sadar. Tetapi kalau kakaknya dulu juga kagak melakukan Yusuf seperti itu, Yusuf nggak jadi seperti sekarang ya. Jadi semuanya itu memang sudah dalam program dan rencana Tuhan ya. Jadi ketika rencana Tuhan itu berjalan ya, pada akhirnya nanti juga akan menyenangkan. Dan pelajaran apa yang kita bisa ambil? Nah di sini ketika kita mengalami sesuatu hal, masalah, kesusahan, hati-hati ya, jangan nyala-nyalain Tuhan. Giliran senang aja Tuhan dilupain, giliran susah baru ingat sama Tuhan. Itu biasa ya, itu hal yang biasa. Tapi susah senang ingat Tuhan, senang ingat Tuhan ya, susah juga ingat Tuhan. Karena memang apa yang dikerjakan Tuhan itu pasti tidak akan menyusahkan anak-anaknya.
Dan memang ketika kita mengalami, kita nggak akan sadar bahwa semua itu karena berkat pimpinan Tuhan. Dan kita juga berharap kita tetap dikuatkan Tuhan ya untuk mengalami banyak hal ya, baik yang tidak menyenangkan ya. Kalau senang sih pasti bisa ya, tapi untuk menyenangkan itu yang susah. Biarlah bahwa kita tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi pada kita ya. Kita berusaha supaya kita duduk tenang, dia berpikir bahwa sebetulnya apa sih yang terjadi di balik rencana Tuhan gitu. Kita tetap bersama pada dia supaya kita juga dapat menemukan ya jalan keluar dan melihat bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Itu aja firman Tuhan. Kadang kita akan sambung ke yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi.